Itulah Raffi Ahmad. Tidak lupa dengan asal. Tidak lupa. Bagi yang bagiku kalau ada yang menilai misalnya, dia begini dia begitu karena iri dengki aja. Karena namanya besar ya. Hidup kita ini capek kan karena tolak ukur hidup kita manusia. Betul. Ya iyalah kan. Aku malu berpakaian gini karena malu dilihat lo. Aku malu ngerokok kayak gini karena malu dilihat dia. Aku malu pakai sepatu ini sehingga mau beli yang lebih mahal karena dilihat Mas Doni. Nah, jadi dari sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi tolak ukur kita orang lain mulu. Emang orang lain itu siapa? Emang sudah dipastikan lebih keren dari kita sendiri. Emang sudah dipastikan lebih pintar dari kita sendiri. Setiap manusia punya kapasitas masing-masing, tinggal yakin atau tidak dengan dirinya sendiri, kan gitu. Nah, menurutku Raffi Ahmad itu tidak terkontaminasi dengan kondisi gitu. Setiap ada persoalan berpikir untuk mencari jalan keluar gitu. Jadi wajar-wajar saja kalau sampai detik ini dia tetap malah semakin besar. Malah semakin besar gitu. Terus dia di keluarga besarnya peduli, walaupun mungkin tidak semuanya peduli balik ibaratnya tuh. Tapi dia baik aja. Ya kalau yang nggak ada yang nggak suka Raffi Ahmad, aku beritahu dulu di sudut pandang Ferry Koba menceritakan positifnya orang. Gitu. Kalau negatifnya orang cari channel lain aja, udah banyak itu. Tempat lain banyak. Iya gitu. Karena sekarang susah kalau mau ngomongin yang positif-positif tuh. Susah, nggak ada nilainya. Kalau ada yang jelek-jelek, lancar ya. Makanya jadi wajar kalau dia sampai hari ini jadi besar. Tapi gimana nih, setiap hari pastikan selalu ada penilaian, selalu ada komentar ya, dari orang-orang di sekitar kita. Dan kita pun pasti butuh gitu pendapat dari orang untuk bahan bercermin, bahan mengkoreksi diri kan. Tapi pendapat yang seperti apa sih yang pantas untuk kita dengarkan? Yang menyemangati. Karena kan ada yang ngomongnya positif, tapi sebenarnya kok aneh ya. Ngomongnya baik, tapi kenapa ya nggak enak gitu. Kalau kita mati, emang ada yang nolong? Nggak ada sendiri-sendiri. Nah, kenapa keputusan hidup kita tergantung orang lain? Yang penting tidak merugikan orang lain, itu yang penting. Yang penting tidak iri, tidak dengki, bahkan sombong. Apa hebatnya lo kalau hidupku harus diatur lo? Nanti aku celaka, mati di hadapan Tuhan, lo bantu aku? Enggak kan? Nah, kenapa kita mesti nangis-nangis hanya karena butuh bantuan orang? Bagi yang membantu ya syukur, bagi yang enggak ya sudah. Lakum dinukum wali adin. Kecuali nanti kalau aku dihukum Tuhan, lo yang bela. Nah, biasa, lo buat tergantung lo lah hidupku berarti. Kan gitu. Karena pada saat, oh jangan Tuhan, Mas Bro ini begini-begini, nah, kan enggak. Nanti kalau aku kembali kepada Tuhanku, aku sendiri yang menghadapi Tuhan. Nah, kemana bapakku? Kemana ibuku? Kemana saudaraku? Kemana teman-temanku? Bertukar pendapat bukan hal yang salah. Tapi keputusan hidup itu ada di tangan kita. Selagi tidak merugikan orang, selagi tidak iri, tidak dengki, selagi tidak sombong. Besarnya Raffi Ahmad itu karena dia tidak terkontaminasi oleh ocehan orang. Hancurnya hidup kita ini terkontaminasi oleh penglihatan, pendengaran, ucapan, dan sikap orang lain. Bagiku manusia itu sama aja. Yang membedakan pola pikir dan cita-cita serta keyakinan. Jadi orang-orang yang sukses itu menurutku orang-orang yang hidupnya tidak terkontaminasi.
Betul. Kayak dia dengan istrinya kayak dianggap ibu, istrinya tuh bukan dianggap istri. Gitu. Jadi kayak anak kecil gitu, nggak gengsi gitu. Rata-rata laki-laki kan gengsinya tinggi karena merasa Superman kan. Tapi Ahmad enggak. Ibaratnya dia lagi bertengkar dengan istrinya, bertengkar, habis itu selesai baik lagi. Nah itu jadi ke apa namanya tuh, keademan di rumah itu juga yang mempermudahkan rezekinya. Terus apapun yang terjadi di rumahnya itu tidak ada yang dia tutup-tutupi dengan istrinya. Kalaupun ada persoalan dibahas. Itu yang aku rasakan, itu yang aku lihat. Mudah-mudahan salah. Nah, kalau benar kan udah biasa. Jadi wajar pada akhirnya apapun yang dia jalankan itu sukses. Nah kadang-kadang kita ini di tempat ramai berasa sendiri. Nah itu yang buat gagal. Betul. Punya kakak berasa tidak punya kakak, punya adik berasa tidak punya adik, punya pacar berasa tidak punya pacar, punya istri atau suami berasa tidak punya istri dan suami, punya ibu bapak berasa tidak punya bapak dan ibu, statusnya aja. Nah itu yang membuat gagal. Dan kita ini selalu dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi selalu pengen di posisi aman. Orang, misalkan orang jahat sama aku, ya biarlah, dihindari. Orang yang mau ngajak ribut, dihindari. Tapi kalau dihindari dengan tingkah laku dan hati, tulus menerimanya enak. Ini ngindar aja cuma gerutu hati, itu sama aja. Mending maki-maki sekalian kan puas. Daripada menghindar tapi dalam daripada hati bijaksana tapi nggak bijaksana. Iya. Paham nggak? Nah menurutku di keluarga Raffi Ahmad itu adalah keluarga yang hidup, yang akur ya. Iya hidup, nggak akan hidup kalau nggak akur. Misalkan bertengkar sudah pasti, namanya suami istri, teman, sudah pasti, tapi jangan sampai nyangkut di hati. Nah dia itu pribadi yang nggak nyangkut di hati. Jadi rumah tangga yang akur, akhirnya rezeki pun ngalir ya di rumah tangga yang akur. Biar akur nih, seorang artis besar kayak Raffi Ahmad dengan Nagita Slavina, orang lihatnya wow enak wah dari luar ya. Tapi kalau namanya kehidupan kan pasti sama aja semua permasalahan. Akur itu kan tercipta kalau dibicarakan dengan terbuka. Nggak dibicarakan dengan terbuka nggak bakalan akur. Nggak gengsi tadi itu. Hai hambaku, walau aku maha tahu kata Allah, tolong ceritakan apa persoalanmu. Nah Tuhan saja berharap hambanya mengungkapkan seluruh isi hatinya. Masa sesama manusia diam-diaman? Nggak akan akur kita kalau nggak saling ngobrol terbuka. Yang menurutku di rumah tangga Raffi Ahmad itu seperti itu. Terus satu lagi yang tidak banyak menurutku orang bisa tidak ragu dalam memutuskan keinginan gitu. Misalkan gue mau buka ini, karena kan yang namanya bisnis itu kan jawabannya dua. Kalau nggak rugi untung, udah pasti itu konsekuensi. Nah dia tidak takut, bukan karena ada uang juga belum tentu berani. Kan gitu. Sudah tahu ya kalau nggak untung rugi. Jangan sampai rugi, gimana caranya? Supaya untung apa yang harus dilakukan? Terus dia suka dengan yang namanya natural, keaslian. Walaupun dia besar kan, tapi dia kelihatan orang Indonesia. Padahal mau canggih secanggih apapun ya,
Dia punya apapun menurutku. Nggak ada yang dia nggak punya. Tapi tetap aja kelihatan orang Indonesia. Nggak ke barat-baratan. Nggak perawatan yang berlebihan. Ya gitu buktinya nggak bininya tampilan masih berlebihan. natural. Hmm. Bininya masih orang Indonesia. Kan sekarang ini kan banyak orang Indonesia kayak orang Eropa kan. Iya. Kenapa nggak tinggal di Eropa aja ya, nggak usah di Indonesia? Karena pengen ngambil enaknya. Nah, jadi dia tetap mencerminkan Indonesia ya. Canggih ya wajar lah. Namanya juga menghasilkan. Aku pun begitu kalau kaya raya. Tapi kan tetap tahu senyaman-nyamannya aku di sebuah tempat ya, aku tetap harus sadar diri bahwa aku dari Sumatera Selatan gitu. Nah, gitu. Ketika kita tahu akar, pasti kita tak akan ngerti harus seperti apa. Tidak menghilangkan identitas ya.